Halo saudara, kembali lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Indonesia adalah negara yang kaya akan kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, mampukah kita mendorong penerapan kearifan lokal dalam upaya mencegah radikalisme? Mendorong penerapan kearifan lokal dalam upaya mencegah radikalisme merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu saat ini di studio sudah ada bersama dengan saya Bapak Ridwan Saidi selaku Ketua dan Pendiri Yayasan Renaissance. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Terima kasih, Evi. Ya, oke. Baik, Be. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan, Be. Oh iya, kita kaya dengan kearifan lokal, sangat kaya. Sebenarnya gagasan-gagasan macam-macam itu bisa tertangkal dengan ini. Kita memiliki kearifan lokal sejak era cave life, kehidupan gua. Sejak masa awal sekali sampai yang terakhir 7.000 tahun sebelum Masehi. Di situ sudah ada ketentuan-ketentuan yang dihormati. Pasangan tidak boleh salah. Ya kan, tidak boleh ambil pasangan lain orang kan gitu. Itu udah ada. Oh, sejak zaman dahulu berarti sudah ada. Sudah ada itu. Moral kan itu. Moral, iya. Sudah ada. Lalu kerjasama, gotong royong. Kalau memburu kijang. Kalau menangkap ikan, itu sudah ada. Itu ada pimpinannya. Macam-macam. Kalau di Saparua itu kapiten namanya. Kalau Sisingamangaraja kan kuasa adat itu ya. Itu pimpinannya ya raja pakai gelar. Kalau di Jakarta Pocok, karena pimpinan kita perempuan kita bilang Mbak Pocok dulu gitu. Nah itu kearifan lokal banyak berlanjut nanti jadi kuasa adat atau adat komunitas adat sini. Komunitas adat itu menguasai tanah, pengaturan tanah, lalu juga nilai-nilai sosial budaya itu kita taati gitu. Baik, berarti benar bahwa di Indonesia sampai saat ini kearifan lokal kita masih terjaga dengan kuat? Masih, cuma kita cara menggalinya ini jangan salah menggalinya kan. Iya. Misalnya begini, kita masing-masing ada legenda ya. Di daerah-daerah itu juga kearifan lokal. Misalnya ada tentang jangan meniru malin kundang, itu kan kuat di Minangkabau, ya kan. Kemudian di Jakarta orang menghormati, mengapresiasi pitung misalnya. Nggak ada yang nggak tahu nama itu. Nah itu kearifan lokal. Jadi dia bisa menangkal misalnya popularity tokoh-tokoh jadi-jadian dengan orang yang kuat itu. Iya. Legenda yang kuat, itu kearifan lokal. Ya. Kemudian kalau dilihat dari kekayaan akan kita memiliki kearifan lokal ini, celahnya dari mana yang kira-kira bisa dimasuki dari budaya yang kita punya untuk sebagai alat menangkal paham-paham radikal ini? Ya itu dari sejarah ya, mata pelajaran sejarah itu perlu dijelaskan, diperbaiki lagi ya kan. Kalau istilah kerasnya rekonstruksi sejarah diperlukan, diluruskan timelinenya bahwa kita punya power distribution, distribusi kekuasaan. Kuasa adat lebih dulu ada, itu tidak boleh diganggu. Hak dia untuk menentukan kepemilikan tanah, hak dia untuk membenarkan atau tidak membenarkan migran untuk tinggal di suatu tempat. Kemudian ada zona ekonomi, bandar-bandar labuhan, itu juga punya kewenangan yang tidak bisa diganggu. Lalu baru kerajaan. Masing-masing kelembagaan ini tidak saling mengganggu, dan mereka saling menghormati kedaulatan masing-masing. Nah, itu juga mesti dipahamin, itu juga satu keunggulan kita dalam pembagian kekuasaan pada waktu itu. Itu jadi banyak sekali kita lihat di masa-masa kerajaan itu kearifan-kearifan lokal yang ditulis dalam sastra-sastra, apakah di Riau, apakah di Bima, ya kan? Juga buku-buku agama dalam bahasa Melayu sudah dari abad ke-10 Masehi. Ya. Jadi pengembangan bahasa Melayu kemudian jadi bahasa Indonesia. Itu cukup kaya. Cuma cara menggalinya harus ditertibkan lagi. Tadi kan Babe sebutkan perbaikan timeline sejarah. Iya. Apakah di Indonesia ada kesalahan sejarah yang kita pelajari selama ini? Saya kira ya kan misalnya begini ya. Timeline itu kita mulai dari mana dulu? Iya. Kalau saya dikaitkan dengan
5 sila Pancasila, ya kan? Jadi 5 sila Pancasila ini jangan doktriner mengajarkannya, harus sesuai timeline sejarah kita. Misalnya kapan kita mengenal Tuhan? Kapan? Ya. Itu istilah itu mulai dibawa oleh orang Maya pada 3.000 tahun yang lalu. Dia mengatakan au afiki. Saya tahu Tuhan tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Ya kan? Lebih konkret lagi, lebih real lagi di zaman Queen of Sheba datang ke sini pada abad ke-2 sebelum Masehi. Ajaran Saba. Itu banyaklah nama-nama tempat, nama-nama tokoh-tokoh itu dengan istilah Saba. Dia meluas di Jawa dan Sumatera. Itu ditunjukkan sehingga kita tahu bahwa riwayat-riwayat masing-masing sila. Jadi tidak muncul tiba-tiba di badan BPUPKI bulan Juni kan, lalu mengenai musyawarat. Tidak semudah itu raja yang sedang berkuasa mau meninggal tunjuk anaknya jadi raja, nggak bisa. Itu misalnya kalau di Pagaruyung harus kesepakatan nenek mama. Nenek mama yang berhak. Kalau di kerajaan Sunda itu namanya juru pengambat yang berhak. Kalau di Buton namanya Patalimbono yang berhak menentukan. Begitu. Jadi kita jelaskan itu. Riwayat hukum harus dijelaskan soal keadilan kan. Riwayat hukum itu zaman Kesultanan Islam, zaman kerajaan sebelumnya tidak ada pidana potong tangan, tidak ada pidana mati. Tidak ada. Kecuali kejahatan terhadap negara. Itu pidana mati. Yang lainnya nggak ada. Itu cuma hukum buang. Artinya sebenarnya Indonesia punya sejarah yang cukup panjang yang selama ini belum banyak diketahui orang. Itulah perlunya Eva itu rekonstruksi sejarah. Iya. Kita susun timeline yang benar. Jadi itu Pak Soekarno kan, Bung Karno itu kan merumuskan. Ya kan. Itu semuanya yang dirumuskan sudah ada dalam kandungan Pancasila. Sejarah kita yang jadi Pancasila gitu. Nah ini diajarkan, jangan doktriner, tapi diajarkan dengan pendekatan historis. Mereka kan suka. Gitu. Artinya Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 sudah sesuai? Sudah. Wah. Sudah sesuai dengan, sudah dikenal oleh bangsa Indonesia. Tentu istilahnya pada waktu itu bukan Pancasila. Iya. Dia sudah kenal kebangsaan. Yang perlu kita ajarkan, kapan proses pembentukan kebangsaan Indonesia. Iya. Kan itu harus diajarkan. Bagaimana perjalanan bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kan gitu. Kemudian apa sih nama negeri ini? Nah, Nusantara, maaf ya, itu istilah dari para raton. Kalau kita terjemah, Nusa artinya sekitar, antara artinya jarak. Maka secara makna nggak adalah sebuah negara namanya sekitar jarak, ya kan? Iya. Kalau kita menggunakan bahasa Swahili yang digunakan oleh player-player Arab dan juga disebut oleh King Salman waktu datang ke Indonesia, Andunisi. Andu orang Sumatera Barat bilang Anduang, Ibu Suri. Anduang, Andunisi, kenegerian Ibu Suri. Oh, Ibu Pertiwi Ya arahnya. itu. Kemudian pengembangannya jadi istilah Ibu Pertiwi. Iya. Sebelumnya kan Gondang Dihia atau Gondang Dia. Ibu yang agung. Sebelum Ibu Pertiwi, di sini digunakan istilah Gondang Dia. Dia atau dia. Ya. Dari bahasa Swahili juga Gondang Dihia. Jadi Andunisi awal kita kenal. Kemudian abad 19 seorang Jerman itu dia salah membaca karena itu tulisan Arab, dia baca Indonesia. Saya bukan mengajak kembali kita menjadi nama Andunisi, ya, kita sekedar riwayatnya. Mengenal gitu. sejarah. Ya. Baik, Beh. Kemudian bagaimana seharusnya keterlibatan kearifan lokal menurut Babe sendiri dengan pelaku-pelaku seni dan budayawan dalam langkah-langkah pencegahan radikalisme di Indonesia? Yes, itu pertanyaan yang bagus ya. Di dalam hemat saya, kita mesti pelajari dulu apa sih sebenarnya nilai jual dari radikalisme itu. Karena dia ada nilai jualnya. Apa yang menarik? Yang menarik dari situ, ya kan? Yang menarik dari situ misalnya soal kelas ya, stratifikasi sosial, ya kan, bahwa tokoh-tokohnya berasal
dari stratifikasi sosial tertentu yang tinggi, ya kan? Ya. Lah kita harus berbicara bahwa banyak bintang-bintang pujaan yang sampai sekarang masih dipuja. Misalnya di Jakarta itu Pitung. Ya. Kalau bicara dengan orang Betawi yang kita belum kenal sekalipun, kita nyebut nama Pitung, langsung Jadi dekat. Kalau kita bicara dengan orang Sunda, kalau kita sebut Sangkuriang, Ya. langsung dekat. Sama-sama ngerti ya. Selalu ngerti. Ya. Itu legenda-legenda itu banyak, itu diangkat lah. Itu yang Anda mengatakan tadi kearifan lokal. Ya. Kan bukan cuma kalimat-kalimat, tapi tokoh-tokoh yang legenda. Itu yang kita angkat. Bahwa kita punya Bang Pitung. Ya kan? Ya, macam itulah di daerah-daerah banyak lah. Tokoh-tokoh seperti itu. Artinya di Jawa juga banyak. Penting. Itu sangat penting. Ya. Iya. Kemudian kalau menurut Babe kira-kira seberapa efektif kita bisa memanfaatkan kearifan lokal untuk mencegah penyebaran sangat efektif. radikalisme? Kearifan lokal itu cukup kuat. Bayangkan saja ya. Jangan salah, di labuan-labuan, kota-kota labuan atau zona ekonomi itu nggak ada bangunan Belanda. Oh ya? Nggak ada. Kita ambil Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kelapa, atau Tapal Kuda Jawa Timur, atau Banjarmasin, itu nggak ada. Kearifan lokalnya kuat. Ini labuhan, ini adalah kita punya tempat, kita punya daerah perhubungan, dan kita telah berhubungan juga, bahkan tertulis dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya Banda Neira mempunyai perjanjian dengan Inggris tentang tukar menukar Pulau Manhattan dengan Pulau Ron. Jakarta punya perjanjian, Sunda Kelapa punya perjanjian dengan Portugis. Ya. Itu kekuatan itu. Kalau kita angkat lagi, itu merupakan benteng yang paling tangguh untuk menghadapi macam-macam lah. Artinya sebenarnya sudah sejak dulu kita persatuannya kuat gitu, Be. Kuat. Tapi kita belum angkat, belum digali secara efektif. Digali sih udah, tapi belum efektif gitu. Iya, Be. Belum ngepas. Tadi kan sudah disampaikan katanya kuat. Ya menurut saya pribadi juga sepertinya kuat. Tapi bagaimana dengan budaya lokal yang sekarang sudah mulai tergeser karena ada globalisasi, modernisasi, dan tanggung jawab kita ini bagaimana untuk sama-sama mempertahankan apa yang ada? Sebenarnya kita jangan terlalu pesimis ya. Dari saya punya percobaan dengan YouTube Macan Idealis, kita tampilkan saya sebut misalnya Syekh Siti Jenar. Iya. Tokoh Syekh Siti Jenar itu 1,7 juta viewernya. Saya sendiri terkejut. Kok seramai itu orang berminat? Diadakan penelitian ternyata 60% itu milenial. Ya. Jadi kita jangan putus asa, kita berusaha terus. Biarin aja zaman itu kan satu fakta. Ya. Sekarang pun ada cloud system kan, yang menabur dari angkasa informasi rupa-rupa. Kita jangan putus asa. Kita sampaikan apa yang ada di dalam kandungan negeri ini, yang disebut local genius atau kearifan lokal. Ya jangan putus asa. Jadi maksudnya kita tetap menyebarkan kearifan lokal dengan memanfaatkan media-media yang ada. Iya, harus itu. Lalu menuliskan lagi sejarah dengan benar. Iya. Sistematikanya yang benar, urut-urutannya, timelinenya yang benar. Diminimalkan unsur dongeng dalam sejarah. Banyak. Iya. Kita nggak usah sebut. Iya. Iya. Kemudian bagaimana seperti yang fenomena yang lagi tren sekarang gitu ya. Mungkin ada, kan ini tadi kita sebut kearifan lokal dengan tokoh-tokoh yang membawa. Iya. Tapi kadang kan ada tokoh-tokoh yang seperti diagungkan tapi malah. Tapi kita begini ya, banyak fakta-fakta yang kita nggak lihat. Iya. Pada suatu kesempatan di BNPT, saya berceramah, saya katakan nggak ada orang Betawi jadi teroris. Langsung dicek, emang nggak ada. Oh, emang nggak ada? Nggak ada. Jadi kita percayalah dengan rakyat kita. Dia punya cara untuk menangkal yang kagak-kagak gitu. Tapi kita juga harus kasih menu untuk menguatkan imunitas mereka. Iya. Begitu.
nggak usah khawatir lah, jangan terlalu cemas. Kita berbuat aja. Kadang-kadang mengejutkan loh. Saya sendiri kejut, kok nggak ada ya orang Betawi yang jadi teroris. Ya itu kan tadi dari Betawi sendiri mungkin ada sesuatu yang spesial, tapi kan ada beragam kan, kita Kita heterogen masing-masing dari nyari. ya. Eva, saya cari daerah Iya. sini. Ya kan? Saya kan nggak boleh macul di kebun orang. Iya, spesialisasinya melihat Iya, ya, sini ini aja. sendiri ya. Iya. Tuh, Saya nggak bisa bicara atas nama kearifan lokal di tempat lain. iya iya. Gitu. Kemudian yang untuk tokoh-tokoh, bagaimana kira-kira banyak nih yang tokoh-tokoh mengatasnamakan pimpinan suatu kelompok Iya, iya. atau apa, Iya, tapi iya. justru mungkin di depan menampilkan yang tujuan kita baik, tapi Iya. ternyata ada agenda. Oh iya, itu banyak lah. Dan kita juga sudah melintasi zaman itu kan. Iya. Dari zaman apa namanya itu, Raja Idrus dan permaisurinya Ratu Markona. Itu di zaman Bung Karno. Bung Karno sendiri kena diakalin sama dia. Dari zaman berzaman ada muncul aja. Iya. Ya padahal dia orang biasa aja, tapi kalau Bung Karno bisa menerima dia. Katanya dari Sumatera, dari kerajaan apa dia sebut, permaisurinya namanya Markona. Itu terjadi. Oh. Jadi zaman berzaman ada yang begitu-begituan. Jadi kita harus perkuat ketahanan kita di bidang peradaban. Iya. Ya kan, kita dalami sejarah bangsa kita sendiri. Artinya kira-kira apa yang kuncinya apa nih Be, supaya masing-masing dari kita bisa membedakan, oh ini memang benar tokoh-tokoh yang membawa sejarah dengan baik, menjaga sejarah, atau oh ini hanya tokoh-tokoh yang menunggangi kepentingan, punya agenda untuk kelompoknya. Iya, di samping ketahanan mental juga ketahanan fisik mesti ada. Iya. Karena itu kan jadi satu ya, kekuatan mental, kekuatan fisik jadi satu. Saya dididik dalam kewiraan 1 tahun saya wajib latih di tahun 62. Ya. Ke kuliah pakai pakaian militer. Dulu begitu Be? Iya, Memang semuanya atau? semuanya. Oh. Jadi itu lagi difikirkan ya, Mm-mm. hal-hal seperti itu. Jadi bukan saja mentally, tapi physically juga dilatih. Iya. Insya Allah aman lah. Baik. Kalau menurut Babe, kira-kira bagaimana untuk kaum milenial agar masuk meresapi dan lebih terliterasi dengan, mungkin tadi kan seperti sejarah-sejarah yang disampaikan, saya aja mungkin banyak belum tahu Iya. tentang yang sudah disampaikan. Jadi kadang-kadang saya sendiri terkejut, ada milenial putri semua, 4 orang datang ke rumah minta nasihat untuk apa, saya bilang dia dapat beasiswa ke Skandinavia. Iya. Itu kan saya bangga. Jadi jangan diberi pengertian konotasi yang kurang safe lah ya tentang milenial itu, dan jangan underestimated kepada mereka. Mereka juga cukup mengikuti perkembangan, semuanya dia serap. Saya itu sangat yakin generasi muda ini. Saya lihat banyak perkumpulan pelajar Indonesia di luar negeri. Di luar negeri banyak mereka, dan melakukan kontak-kontak antara lain dengan saya, tentu kontak dengan yang lain juga. Itu membahagiakan lah itu. Generasi muda udah begitu. Tinggal terus kita kasih masukan-masukan. Itu. Artinya kan dengan memberi masukan, meliterasi, membawa sejarah, tapi media apa yang paling efektif? Kita gunakan segala media yang orang lain gunakan. Di samping juga ada ruang kelas kan. Iya. Di samping ruang kelas, tapi segala media yang orang lain gunakan, kita gunakan berpaculan di situ. Percayalah bahwa netizen juga makin lama makin rasional. Dia ada kebutuhan juga mencari yang benar. Baik, yang sudah Babe lakukan selama ini? Iya, saya sudah banyak ya membuat konten video mengenai sejarah, banyak sekali, dan saya sedang sekali minatnya cukup lumayan, dan saya mengangkat ke atas permukaan kerajaan atau kesultanan yang nggak pernah disebut buku sejarah. Iya. Misalnya Kesultanan Buton, nanti Kesultanan Bima, ya kan, saya sebut nama Amurang,
yang merupakan zona ekonomi di Sulawesi Utara, saya angkat semua. Biar itu sejarah tidak bertitik berat kepada satu tempat saja, bahwa seluruh Indonesia Punya sejarah. punya sejarah. Bahkan di Papua pun ada zona ekonomi yang namanya Raja Ampat, Ya. ya kan? Perdagangan burung itu bukan main berkembangnya pada waktu itu, burung-burung yang indah. Jadi kita mesti angkat sehingga kesatuan itu terbentuk gitu. Jangan sekedar kita pidatokan saja, tetapi juga kita beri percontohan di dalam sejarah. Bagaimana mengalirnya bahasa Melayu dan hukum melewati zona-zona ekonomi, kan situ. Dan kita sudah mempunyai ikatan hukum yang sama di dalam urusan bisnis pelabuhan yang dinamakan hukum laut Melayu. Udah ada, abad 17 sudah ada. Ya, Be, terakhir Be, mungkin bisa diberi kesimpulan supaya bisa lebih diresapi oleh penonton di rumah. Yang penting begini ya, kita harus membantu milenial itu kan dia digoda oleh pertanyaan who am I? Who am I? Itu pertanyaan dia. Itu yang kita jawab. Kita bantu dia menjawab pertanyaannya itu. Itulah sepanjang yang kita bicarakan, kita coba membantu bagaimana menjawab pertanyaan who am I? Yaitu jati diri bangsa, identitas yang kita katakan itu national identity. National identity juga dengan local identity. Local identity menguatkan national identity. Oh, berarti national identity sama pentingnya dengan local identity. Yes. Nggak boleh jalan sendirian local identity, nanti jadi semangat kedaerahan. Nah ya, mau bicara tadi sedikit semangat kedaerahan, mungkin kan kayak Indonesia karena heterogen, ada agama-agama yang berbeda, terus budaya-budaya yang berbeda. Kadang-kadang itu ada beberapa yang merasa daerahnya yang paling baik atau agamanya yang paling mayoritas seperti. Yes, tapi dulu nggak terjadi karena zona-zona ekonomi itu orang defu, tempat pertemuan. Iya. Sekarang apa tempat pertemuan? Diganti oleh apa itu cyber ya. Oh ya. Nah itu yang kita kasih muatannya. Oh. Baik, untuk pesan untuk kaum milenial ya? Kaum milenial ya saya respect sekali, sebagian besar dari Anda memperlihatkan kebahagiaan. Bagi saya yang sudah generasi yang sudah menjelang senja apa belum saya menjelang senja, ada kecerahan saya lihat dari prestasi-prestasi belajar yang ditunjukkan oleh milenial itu. Baik, terima kasih Be. Baik saudara, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sejarah. Kita memiliki sejarah panjang yang sudah dirangkum ke dalam Pancasila. Untuk itu adalah tanggung jawab kita untuk mengerti dan mengimplementasikan ideologi bangsa dalam rangka mencegah paham-paham radikal. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.